Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Yulita dengan NIM F0224508. Saya dari kelas HIB angkatan 24. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 dan bab 3, di mana bab 2 itu menjelaskan tentang hubungan internasional sebagai subjek akademik, sedangkan bab 3 yang menjelaskan tentang teori realisme. Langsung saja kita ke bab 2, yaitu hubungan internasional sebagai subjek akademik. Ada 3 perdebatan besar semenjak hubungan internasional ini menjadi subjek akademik. Yang pertama itu adalah perdebatan besar antara liberalisme utopian dengan realisme. Yang kedua itu adalah pendekatan tradisional dan pendekatan behavioralisme. Lalu yang ketiga itu adalah neorealisme, neoliberalisme, dan neomarxisme. Langsung saja kita ke pendekatan pertama. Langsung saja kita ke perdebatan besar yang pertama, itu adalah liberalisme utopian. Liberalisme utopian ini menjadi studi awal dalam hubungan internasional, yang dimana liberalisme itu merupakan ideologi yang menekankan pada kebebasan individu, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sedangkan utopian adalah konsep masyarakat yang ideal, yang harmonis dan adil. Jika kita gabungkan pengertian antara liberalisme dan utopian itu, maka bisa dikatakan bahwa liberalisme utopian ini adalah aliran pemikiran yang menggabungkan nilai-nilai liberalisme dan visi masyarakat ideal. Ketika disiplin hubungan internasional muncul setelah Perang Dunia Pertama, muncul optimisme yang sangat besar, di mana optimisme ini berupaya untuk menjaga perdamaian dunia, baik itu melalui kerjasama internasional maupun instansi global. Aliran ini juga disebut sebagai paradigma awal dalam studi hubungan internasional, di mana para pemikirnya itu lebih berfokus pada prinsip dasar seperti perdamaian melalui kerjasama internasional, peran organisasi internasional, hukum dan norma internasional, serta optimisme terhadap sifat dasar manusia. Namun, pandangan liberalisme utopian ini mulai dikritik semenjak kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menghentikan Perang Dunia Kedua. Kritik yang paling utama itu kritik yang pertama itu datang dari kaum realis, di mana kaum realisme ini menekankan bahwa konflik itu bersifat anarkis terhadap sistem internasional, di mana negara ini sebagai kepentingan nasionalnya. Akan tetapi, dengan adanya liberalisme utopian ini menjadi fondasi yang sangat kuat terhadap aliran-aliran dalam hubungan internasional seperti liberalisme modern, hak asasi manusia, dan demokrasi. Lalu yang kedua itu adalah pendekatan behavioralisme. Pendekatan behavioralisme ini adalah pendekatan yang di dalamnya itu menjelaskan tentang ilmu sosial. Pendekatan ini muncul setelah Perang Dunia Kedua. Pendekatan behavioralisme ini muncul karena beberapa hal. Yang pertama itu adalah kritik terhadap pendekatan tradisional. Yang kedua itu adalah pengaruh lingkungan Perang Dingin. Lalu yang ketiga itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Tokoh behavioralisme ini yang paling terkenal itu adalah David Easton, di mana David Easton ini merupakan bapak behavioralisme dalam studi ilmu politik. Beliau menekankan bahwa pentingnya pendekatan terhadap sistematis dan analisis data terhadap studi ilmu politik. Inilah yang bisa saya jelaskan tentang materi bab 2 tentang hubungan internasional sebagai subjek akademik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang teori realisme, di mana bab 3 ini menjelaskan tentang teori realisme. Realisme adalah
teori utama dalam studi hubungan internasional, di mana realisme ini sifatnya itu anarkis, pesimis, egois, dan aktor utamanya itu adalah negara. Negara merupakan, menurut kaum realis, negara merupakan sistem internasional yang bersifat anarkis, yang dimana negara ini berusaha untuk mempertahankan kekuatannya, keseimbangannya. Hanya itulah menurut pemikir kaum realis. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sifat kaum realis ini adalah egois, pesimis, dan anarkis, karena pemikir kaum realis menganggap bahwa negara merupakan aktor utama, di mana dia itu anarki. Maksudnya negara merupakan sistem yang paling tinggi, tidak ada sistem di atas sistem itu. Maksudnya negara merupakan kekuasaan yang paling tinggi, tidak ada lagi sistem di atasnya negara. Begitulah menurut pemikir kaum realis. Lalu mengapa saya katakan egois? Karena pada dasarnya sifat manusia itu egois. Mereka ingin menang sendiri. Terus pesimis. Kaum realis menganggap bahwa negara tidak akan maju tanpa diselesaikan dengan konflik, tanpa diselesaikannya dengan peperangan atau konflik. Itulah sifat kaum realis. Selanjutnya, konsep utama realis itu adalah balance of power, keseimbangan kekuatan. Adapun tokoh penting dalam teori realisme yang pertama itu adalah Thucydides, di mana Thucydides ini menekankan bahwa perang terjadi karena pencarian kekuasaan. Sedangkan yang kedua itu adalah Niccolò Machiavelli. Dalam bukunya The Prince, ia menyatakan bahwa negara harus melakukan tipu muslihat untuk mencapai semua tujuannya. Tidak hanya Niccolò Machiavelli dan Thucydides saja, akan tetapi ada juga Hans Morgenthau, Thomas Hobbes, dan lain-lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan atau saya presentasikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.